Assalamualaikum, semoga sahabat cerita selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan bercerita tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau memiliki nama lain, yaitu Sunan Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau mengawali dakwahnya di daerah Kediri, namun pada awalnya beliau menggunakan metode yang sedikit menggunakan metode kekerasan dalam dakwahnya, sehingga beliau dinyatakan gagal dalam dakwahnya. Adapun cara yang dia lakukan antara lain adalah beliau ketika itu menghancurkan patung-patung yang ketika itu milik para masyarakat yang masih menganut ajaran Hindu. Selain itu juga beliau berhasil mengubah aliran Sungai Brantas kepada aliran ditujukan kepada orang-orang yang hanya mau mengikuti dakwah beliau, sehingga orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwah beliau pun merasa kecewa, sehingga perlawananlah yang akhirnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak menerima dakwah Sunan Bonang. Dan ini dinilai bahwasanya dakwah ketika itu Sunan Bonang disimpulkan telah gagal. Belajar dari kegagalannya, kemudian Sunan Bonang pun di daerah Bonang, yaitu merupakan suatu daerah di Rembang, beliau kemudian mengawali dakwahnya dengan cara melalui akulturasi, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya masyarakat setempat, sehingga dakwah beliau pun cenderung diterima. Beliau menggunakan metode dengan cara melalui sastra, wayang, dan alat musik. Dari alat musik tersebut maka bisa diberi sebuah analogi ketika Sunan Bonang menciptakan sebuah alat musik yang berasal dari kuningan yang tengah-tengahnya berbentuk lingkaran agak menonjol. Beliau memberikan nama bahwa alat musik itu diberi nama Bonang. Itulah kenapa beliau disebut dengan Sunan Bonang, karena beliau berhasil menciptakan alat musik yang bernama Bonang. Alat musik bernama Bonang ini diciptakan menjadi 6 nada yang menggambarkan bahwasanya 6 nada itu adalah 6 dari rukun iman. Namun, di sisi lain menyebutkan bahwasanya nama Bonang tersebut diambil dari tempat beliau tinggal, yaitu di perkampungan Bonang yang berada di daerah Rembang, Jawa Tengah. Karena itulah beliau juga disebut dengan Sunan Bonang. Adapun peninggalan Sunan Bonang antara lain adalah Masjid Tuban yang sampai saat ini masih kokoh berdiri dan dijadikan wisata religi karena beliau juga dimakamkan di komplek Masjid Tuban. Namun, meskipun seperti itu, beliau juga berperan di pembangunan Masjid Demak yang berada di daerah Jawa Tengah, dan beliau dipercaya ketika itu Raden Fatah yang menjadi sultannya, beliau dipercaya menjadi imam Masjid Demak karena beliau juga berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Perlu diketahui bahwasanya perjalanan dakwah beliau tidak hanya mengalami kegagalan ketika di Kediri, beliau juga pernah ditantang oleh seorang yang sakti mandraguna bernama Blajak Ngilo. Beliau menantang bahwasanya menantang adu ayam eh, dengan taruhan kalau yang salah satu kalah dari Sunan Bonang atau Blajak Nilo ini harus mengikuti ajaran yang masing-masing anut. Kemudian tantangan dari Blajak Nilo ini pun disetujui oleh Sunan Bonang.
bukan ayam jago yang sudah gagah, bukan ayam jago yang sudah latihan bertarung, namun yang diajukan oleh Sunan Bonang nih melalui perantara muridnya, ya ini Wucil, ini malahan menghadapkan ayam jago milik lawannya ini dengan seekor anak ayam. Yang ketika itu, anak ayam itu ketika pingsan kemudian ditiup oleh santrinya tadi semakin bertambah besar dan semakin bertambah kuat. Sampai-sampai ukuran anak ayam yang tadinya kecil ini menjadi sangat besar sehingga sampai mengalahkan ayam jago milik lawannya tadi. Dan akhirnya lawannya tadi yaitu Blacak Milo akhirnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Sunan Bonang yaitu masuk Islam. Selain dari Blacak Milo nih, ada juga pernah suatu ketika Sunan Bonang sedang melakukan perjalanan dengan tongkatnya nih, tongkatnya ini terbuat dari emas, itu akan dirampok oleh seorang pemuda yang bernama Raden Said, yang kemudian malahan tidak melakukan suatu pertarungan, malah Sunan Bonang menunjukkan karomahnya lagi bahwasanya beliau berdialog dengan Raden Saat tadi, kamu jangan merampok tongkat saya yang hanya kecil ini. Lihatlah di pohon kolang-kaling itu, bahwasanya kolang-kaling itu pun berbentuk emas. Dengan cuma menunjukkan tongkatnya ke pohon kolang-kaling, maka pohon kolang-kaling itu pun semuanya buahnya berubah menjadi emas. Dari pengalaman itu pun akhirnya Raden Said bertaubat tidak menjadi perampok lagi, bahkan menginginkan menjadi murid Sunan Bonang. Dan akhirnya Sunan Bonang pun akhirnya menerima Raden Said tadi, tapi dengan syarat Raden Said harus bertapa di pinggir sebuah sungai selama beberapa waktu. Dan akhirnya murid Sunan Bonang tadi diterima. Raden Said itu sekarang sudah terkenal menjadi seorang wali songo juga yang bernama Sunan Kalijaga, yang artinya menjaga kali atau menjaga sungai. Itulah antara lain kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Beliau mengambil sebuah pelajaran ketika mengalami sebuah kegagalan dalam dakwahnya. Dia menggunakan metode akulturasi, menggunakan asimilasi, sehingga dakwahnya pun sangat sukses hingga sekarang. Mungkin itu cerita pada hari ini. Ingat, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, like, agar video ini terus berkembang. Wassalamualaikum.